Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah sumber kehidupan umat manusia, yang berkenan akan mengelola, bahkan juga yang akan memanfaatkan air ini. Kami mohon juga Tuhan, Engkau berikan hikmat, bahkan juga pikiran yang terbaik. Kami percaya semua itu oleh karena kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan, sehingga boleh berlimpah-limpah dalam hidup kami, umat manusia, masyarakat Wangungira di tempat ini. Ya, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Nanti filmnya kalau sudah jadi, saya serahkan ke Pak Desa supaya bisa diputar, tonton bersama. Oke, Terima kasih. ya. Auto. Auto. Dari Tobelo di utara, kami melintasi Pulau Halmahera dan melanjutkan perjalanan ke Ternate dan Tidore. Saat itu sudah memasuki bulan Agustus 2015. Setelah banyak merekam kehidupan pedalaman, kali ini kami ingin merekam kehidupan maritim, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara. Salah satunya tentang para nelayan Tomalau di Tidore yang gulung tikar akibat kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu. Di kampung Tomalau Tidore pernah ada 100 kapal pencari ikan ukuran di atas 10 gross ton milik 56 orang. Namun setelah subsidi BBM dicabut, perikanan rakyat tersungkur hingga menyisakan 6 kapal milik 4 majikan. Sebelum merekam, kami mulai melakukan riset dengan menemui beberapa pemilik kapal, nelayan, hingga bekas pengurus koperasi maritim. Salah satu yang menerima kami adalah Haji Yusuf, salah seorang pengusaha lokal yang di masa jayanya pernah memiliki 7 kapal dan kini hanya menyisakan 1 kapal ukuran 35 gross ton. Itu pun bantuan pemerintah. Kelompok nelayan Haji Yusuf bahkan mengizinkan kami ikut dalam pelayaran mereka. Namun karena masih bulan purnama, kami harus menunggu beberapa hari lagi. Kami lalu memutuskan melihat-lihat kehidupan ekonomi di Ternate dan di Tidore, yang diantaranya masih bergantung pada tanaman rempah seperti pala dan cengkeh. Buah sekecil inilah yang mengundang datangnya Portugis dan Spanyol, lalu belakangan Inggris dan Belanda ke Nusantara. Sebagian sembari membawa agama-agama baru. Tentu saja sebelum kedatangan mereka adalah para pedagang Arab yang juga membawa agama. Seperti nasib petani kopra di Halmahera yang menghadapi turun naiknya harga, para petani di Ternate dan Tidore mengalami hal serupa.
Kalau pohon pala ini usia berapa ini? Hah? Yang ini usia berapa? Ini sekitar 25-30. 25 sampai 30 tahun. 25-30. Kami singgah di kebun cengkeh dan pala milik seorang petani bernama Sabaha Saleh, ditemani dosen pertanian Universitas Khairun Ternate, Kuat Suwarno. Sehingga kalau dari aspek kualitas, yang ini fulinya kurang bagus, tetapi bulirnya itu pecah. Karena struktur kulit pala, jadi seludang pala ini sebenarnya struktur pelindung. Jadi sebenarnya inilah sebenarnya biang kualitas yang rendah itu yang gini-gini nih. Nah ini. Kalau sudah seperti begini jangan kayak ini sudah fitofora, udah hitam semua. Iya. Fitofora gitu loh. Sementara yang ini. Ya kalau yang ini lihat ideal. aja dalamnya gitu loh. Ini sudah sempurna. Gigi aja bang. Mantan karateka. Hancur dia. Itu bagus. Sempurna. Dan coba aja dirasain. Enggak, coba dirasain. Insya Allah sedikit pusing dan tidur karena ini sebenarnya dia memiliki standar aromatika dan obat penenang sebenarnya. Oh benar ya. Jadi lu kalau mau tidur, Relax, mau ya? tidur enak, rileksnya ada di sini karena aromatikanya. Ini yang bikin mahal ya. Iya. Yang bikin mahal itu aromatikanya. Dan Ini ini yang dicari orang dunia dulu di sini. Ini yang bikin Portugis datang ke yang sini. Portugis datang, Spanyol datang di sini dan bunuh-bunuhan di sini gara-gara ini aromanya ini. 400-an tahun setelah Portugis dan Spanyol, masalah petani hari ini masih seputar ekonomi politik dagang. Gitu. Makanya kenapa Pak cenderung menerima saja harga yang ditetapkan oleh pengepul Karena tidak tahu. tidak tahu. dan tidak ada pilihan menjual kemana lagi? Iya, tidak ada pilihan menjual kemana. Apabila kalau kami tahu, ya jelas kami tidak akan jual. Maka dimohon kepada Pak Kuat sama tadi yang Pak Kuat bilang dokter Pak Siapa? dokter yang dari Bogor yang Pak Bogo, Pak Haddad. ya gitu. Pak Haddad agar Dewan supaya Rempah, Iya. Dewan Rempah agar supaya ada standar grade. Ada standar biar grade. Bisa diketahui oleh rakyat ya begini loh harga standar pala tuh kayak gini yang bagusnya. Ada juga ketentuan standar harganya berapa, yang rasionalnya berapa. Sehingga ada prosedur 312 itu nggak serampangan menetapkan harga gitu loh. Yang mereka nggak tahu gitu loh. Contoh dia datang dia bawa 2 kilo gitu loh. Setengah pecah, setengah kering. Jadi tinggal bagi dua. Ini yang kering, yang utuh ini, yang ini. Yang utuh gua bayar 60.000, yang ini sudah 15.000. Udah diem. karena tidak tahu. Tidak tahu. Nah mungkin dia balik lagi kan. Daripada ini saya bayangin Daripada saya cuma taruh di pinggir bawa sudah pulang ya kembali. bismillah sudah ambil ya. Jadi kalau boleh kami masyarakat Pala yang sampai saat ini tidak tahu persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kuat. Maka barangkali mungkin ke depannya nanti perlu disosialisasi agar supaya petani pala yang ada di Provinsi Maluku Utara bahkan Kota Ternate tahu persis agar supaya ke depan apabila yang disampaikan seperti grade-grade yang 1, 2 dan 3 itu perlu dihilangkan agar supaya kita bisa petani pala bisa menuai hasil yang baik dan hidup yang bukan sesederhana ini sama sekarang tapi mungkin hidup yang agak cukup lumayan gitu. Masalah yang dialami komoditas seperti pala bahkan sudah terjadi sejak di fase pembibitan. Kenapa harga jualnya bisa rendah? Nah, ini Kenapa harga jualnya bisa rendah? Nah, Harga jual apa itu? sebenarnya Harga nah, jual bibit. Iya, 7.500 sebenarnya harganya rendah sekali. Coba logika berpikir kita sederhananya begini, ya. Kita membuat bibit ini mulai dari nol dengan semua perlakuan dari mulai pengisian polybag, kemudian mematahkan dorman sampai dengan dia tumbuh umur 3 bulan yang setinggi ini saja. Itu membutuhkan perlakuan dan biaya operasional yang cukup besar. Kalau harga jual 7.500 itu tidak sebanding dengan biaya operasional yang keluar pada proses pemeliharaan. Harga Apalagi selama bibit 3 bulan. Iya, harga bibit ini sebenarnya dalam satuan harga dengan berkualitas baik dan bersertifikasi sebenarnya harga kisarannya sekitar 20 sampai 25 standar acuannya. Kenapa dia rendah? Posisi tawar di tingkat petani yang rendah. Petani penangkar itu kecenderungannya kemudian dipermainkan dengan standar proyek. Kan tidak tahu. Karena apa?
bibit yang bersertifikat sesungguhnya harga jualnya juga harus tersertifikasi. Bibit ini bersertifikat. Ini kalau 7.500 tidak bersertifikat. Tidak bersertifikat. Berarti nanti siapa calon pembelinya? Calon pembelinya kan sebenarnya adalah ya itu tadi, makelar-makelar yang sebenarnya nanti kemudian ini disertifikasi lagi baru kemudian dijadikan bibit dan harga jualnya bisa sampai 15 sampai 20 ribu. Sebentar. Jadi sebenarnya ini pun secara teknis sudah memenuhi standar. Sudah memenuhi standar. Hanya karena urusan legal Karena urusan formal. administrasinya yang formalnya saja yang menyebabkan sehingga Jadi hanya urusan kertas. Urusan kertas saja yang membuat harganya 7.500. Yang 20.000 harus sampai 25 itu menjadi 7.500 bahkan 5.000. Bahkan yang paling rendah ada yang 2.500 lagi. Ada 1.500. Ah, 1.500 ya? Ada yang 1.500, bayangkan bibit 3 bulan 1.500. Bahkan pada tingkat harga yang dianggap rendah ini pun, usaha pembibitan dianggap lebih menguntungkan daripada berkebun pala. Kenapa tiba-tiba tertarik pembibitan pala? Harganya cukup lumayan. Dibanding jual pala. Saya jual pala. Jadi ini macam orang kuliah setelah itu lulus jadi dosen. Karena tidak ada pekerjaan yang lebih menjanjikan. Ya gitu dulu kan. Berapa satu buah, satu biji, satu pohon? 7.500. 7.500 ya. Nanti mau dikirim kemana ini? Belum tahu lagi. Oh belum tahu. Jadi ini baru Iya. bikin dulu, Ya, belum ada pemasarannya. ya. Kok berani? Belum punya hubungan, sudah memulai usaha, kok berani? Ya, coba-coba. Menelusuri Maluku Utara, kami mendapati bahwa satu persatu ekonomi rakyat mengalami kesulitan. Dari kopra, cengkeh, pala, hingga ekonomi maritimnya. Sebaliknya, belakangan Maluku Utara, terutama Halmahera, banyak dimasuki investasi tambang, terutama nikel, dan perkebunan kelapa sawit. Seolah 16 juta hektar hutan di Sumatera dan Kalimantan belum juga cukup untuk sawit, hingga merambah pulau-pulau kecil seperti Halmahera. Anak mami nyuci. Lu gak punya duit bayar laundry, Jo? Begitulah, makin lama makin tipis. Aduh, anak mami nyuci. Suatu sore kami mendapat kabar bahwa para pelaut Haji Yusuf akan berangkat esok hari. Kami pun bergegas kembali ke Tidore dan bersiap merekam aktivitas mereka. Salah satunya adalah membeli balok es untuk mengawetkan ikan cakalang yang akan mereka buru. Malam itu kami membeli 60 balok es seharga 2 juta rupiah. Ini jajan es terbesar yang pernah saya alami sejak kecil. Pelayaran ini akan berlangsung kurang lebih sepekan. Kami pun membawa bekal bahan makanan. Juga air tawar sebanyak 3 mobil tangki untuk mandi dan minum 12 awak kapal, plus kami berdua. Maka pada 9 Agustus 2015, kami pun mulai berlayar. Alat pancing dan teknik yang digunakan nelayan Maluku Utara adalah HUHT atau Pole and Line. Ini adalah alat tangkap yang ramah lingkungan dan padat karya dibandingkan alat tangkap lain seperti pukat harimau atau cantrang. Rekaman tentang seluruh perjalanan ini telah kami rilis dalam film HUHT yang kini telah ditonton hampir 3 juta views di kanal ini. Karena itu,
Saat ini, kami hanya ingin bersenang-senang dengan rekaman-rekaman yang belum ada di film UHT. Sashimi. Nggak amis. Dikit tapi enak. Enggak juga sih. Ya rasa ikan. Rasa ikan, rasa daging. Aduh. Kita bisa buka restoran Jepang sini. Karena tahu harga sashimi di restoran-restoran Jakarta, meski ini bukan tuna atau salmon, tentu kami mengambil kesempatan makan gratis setiap saat. Tentu saja ada kalanya kami semua harus bekerja, termasuk memasang kamera di tengah serangan cakalang pada mata pancing. Meski sedang seru-serunya, nahkoda tetap harus buang air kecil. Selebihnya, tak ada yang bisa kami lakukan agar tidak mengganggu para pemancing. Meski kadang-kadang Ucok tak tahan untuk ikut merasakan mancing. Kalau program acara mancing di televisi dapat satu begini pamer, bangga. Nah, padahal ini yang baru mancing namanya. Ini nih baru mancing namanya. Fishing for living.